Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu para rawuh jemaah sedaya Masjid Marjanur Ramadan rahimahullah. Alhamdulillah dalam menika saged kempal wonten majelis menika kira-kira kula panjenengan sedaya bercatat nanti pahala kesehatan wonten dalam menika shalawat salam monggo tetep unjuk dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri keluarga, para sahabat, begitu termasuk kita asal rahmat kasih sayang sakit Allah Subhanahu wa taala. Bapak Allah monggo kita witir tadi maos Al-Fatihah ayat kursi Al-Ikhlas Anas Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas.
Masyaallah muslimin, sedaya ulama rahimakumullah. Alhamdulillah dalam miko wonten majelis menika mugi sedaya tansah pinaringan kesehatan, tansah pinaringan hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Alhamdulillah, alhamdulillah kita bersyukur bisa hadir di sini, bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat berjamaah, kanthi sehat, kanthi boten wonten alangan setunggal wafat. Banyak saudara kita di luar sana yang sakit, yang tertindas, yang tertimpa musibah. Boten kados kula panjenengan saya kondisinya sedang tidak baik, kondisinya sedang berat dan lain sebagainya. Maka kita perlu bersyukur. Kata Nabi, nikmatani maubulun katsirun minan nas, yakni as-sihat wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia lupa, manusia lalai, yaitu kesehatan dan waktu luang atau kesempatan. Nah, alhamdulillah kita dua-duanya membersamai kita. Saya sehat ya, alhamdulillah. Saya setiap hari berkunjung ke pasien di PKU, ketemu pasien sing macam-macam. Wonten sing nem, wonten sing sepuh. Ya, terus sing sakit wonten langsung sing sepuh. Ternyata sing nem ge akah sakit. Kadang karena kecelakaan, karena perutnya sakit, karena macam-macam. Kalau ini wonten bulan kalau ini ada pasien masih muda, penyakitnya HIV dan meninggal, masih muda, baru 21 tahun, penyakitnya HIV. Ya wallahu a'lam. Ini karena HIV kan macam-macam sebagainya, bisa karena hubungan lawan jenis maupun sing luwe malah hubungan sesama jenis, atau mungkin infeksi suntikan donor atau apa itu juga bisa. Tapi kalau berhubungan memang ya kasusnya banyak yang sesama, itu malah bahaya Pak. Nah itu baru 1 tahun penyakit tertentu aneh-aneh. Demikian juga di belahan tempat yang lain, di belahan dunia yang lain. Saudara-saudara kita yang masih tertindas di Palestina, Bapak Ibu, ngantos niki isune pun boten batas waktu tinggal bertutup kali musibah ke Indonesia. Walau tapi kok kita aman Pak. Kita tahunya aman wis gencatan senjata, negara wis ngakui sampai tidak tersedih Pak. Kali dinten kalau ini ada pesta pernikahan dibom, pesta pernikahan dibom. Kasar itu 6 orang meninggal. Dan itu hampir setiap hari pembunuhan di sana ya. Ya cuma diam saja dunia karena enggak saking kuasane Yahudi, Zionis ya, menguasai dunia, menguasai teknologi sehingga dunia bungkam. Demikian juga sekali kita di tempat lain yang baru tertimpa musibah. Terakhir musibah beruntun banget, mulai sing saka geni, saka api, saka toyo, lemah, gunung, itu komplit di Indonesia, masya Allah. Yang gunungnya meletus di mana? Yang longsor, yang hujan, banjir, kebakaran, masya Allah Indonesia komplit. Oke, alhamdulillah
wonten mriki aman. Tetapi meskipun aman ya kita tidak boleh ayam, maksudnya ayam itu harus mengambil hikmah, ada ya. Kita mendapat ibrah, ambil pelajaran dari musibah-musibah yang terjadi. Al-Quran berkata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allakum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu. Maka Allah menampakkan kuasanya dengan aneka musibah itu, ya. La'alakum yarji'un. Muga-muga kanthi ujian-ujian tersebut dengan musibah-musibah itu kemudian manusia akan kembali. Itu seperti yang mengatakan kali kesial lagi. Jadi musibah-musibah yang terjadi ya memang musibah maknanya macam-macam Pak. Bisa jadi azab. Kata Nabi kalau sekelompok orang, sekelompok kaum di sana sudah banyak maksiat, banyak dosa, maka bisa jadi Allah akan menurunkan azab kepada mereka. Meskipun ada orang yang baik di dalamnya, tapi yang tiap saya tapi belum ngajak-ngajak, tidak mau berdakwah, boten turun mengemutakan sanesipun, ya tetap terkena bencananya, Pak, terkena azabnya. Jadi musibah itu bisa menjadi bisa bermakna azab, tetapi musibah itu juga bisa dimaknai lain. Kata Nabi, Inna 'izamil bala inna 'izamil jaza ma'a 'izamil bala. Jadi besarnya ganjaran, besarnya pahala untuk seseorang itu tergantung dari apa? Tergantung dari ujiannya. Tergantung dari beratnya usaha yang dilakukan seseorang. Kemudian innallaha idza ahabba qauman, sesungguhnya Allah itu kalau mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah akan menguji mereka. Jadi kadang-kala musibah itu ya jangan melulu dimaknai azab. Bisa jadi memang ini sedang diuji, mau diangkat derajatnya oleh Allah. Kan kita mendengar cerita juga banyak orang-orang soleh. Katanya soleh kurang soleh apa Nabi Ayub misalnya, ya. Tapi kita dengar ceritanya Nabi Ayub pun ujiannya jangan benar. Sakitnya, badannya rusak karena sakit, ya. Badannya bau sehingga orang meninggalkan, semuanya meninggalkan. Padahal dia orang soleh. Luar biasa. Ya, itu ujian bisa bermakna demikian. Tetapi yang penting kita jangan salah, salah mengambil pemaknaan. Kalau ujian itu menimpa orang, kemudian ini wakil itu soal maksiat. Jadi apa gitu? Contohnya sih biasanya apa oleh orang rencana sih ical HP ini, ical motornya, wah, kurang sedekah pada salahnya kualik, kurang sedekah juga itu saling dengan tobat. Itu apa? Kalau orang lain kena musibah, ya mestinya kita husnudon. Barangkali Allah ahabba, Allah mencintai dia,
kemudian ibtalahum, sudah memberikan ujian, kan begitu. Sebaliknya kalau musibah itu menimpa kita, ya kita muhasabah. Ternyata ini azab, kata gitu. Terus selama ini saya sudah jauh dari Allah, selama ini ibadahku kurang, selama ini aku seluruh azan, sana yo kepengen tapi rasa aku tak penting turba ya. Sering ada siku niat kok, saudaraku yang mau niat kok, aku jadi pengen infak ke masjid, tapi mana emang ngesuk kan kurang, ngesuk kan nonton, itu baru kadang atau terus ya kok, dan itu kan baru dikasih ujian, dikasih musibah, motornya tabrakan misalnya, dikasih musibah misalnya sakit atau apa. Nah itu kalau sudah tertimpa seperti itu, kita ya sebaiknya muhasabah. Jangan-jangan Allah sedang menghukum kita. Ampun kualiti. Oh, Allah dia sayang kali aku ya. Ketika itu sudah, ini mesti berdoa aku membeli ibadah itu Allah terus aku. Ya ampun kualiti. Jadi kita ambil dalil itu tidak boleh balik-balik. Termasuk di keluarga, dalam hubungan rumah tangga suami istri misalnya. Nah, pengantin baru anak sepuh, saya betul lagi. Biasanya ini harus pulau Pak Bambang mungkin ya. Untuk yang seperti angel, sing galak, sing apa, mungkin sing jalan ngirimi video ceramah, jadi bojo kudu sing taat, jadi bojo kudu sing soalnya sing setri Pak, biasanya malah sing setri, dikirimi video, jadi suami sing kudu sing lomo, sing sayang karo rumah kita bojo sing mestinya kata sekata istri ya belajar dalilnya untuk istri ya. Dalilnya untuk istri itu apa yang istri harus tahu. Misalnya ridhonya suami itu utama duit. Nah, pokoknya kalau suami ridho jaminannya surga. Nah itu istri harus paham, itu harus. Jadi kondisi rumah tangga seperti saya sedang musuh-musuhan, sedang tidak baik, ya istri harus menghayati itu. Ini ridho suami itu utama. Bagaimana caranya supaya suami bisa ridho? Rasa mengenai isi dalam aku yang gengsi. Namanya laki-laki itu apa namanya? Kalau didului ada istri minta maaf, pasti suami itu bakalan maringi ngapura. Itu pasti. Jangan suami kan gengsi memilih keluarga baik. Jadi memang yang ngatur itu hanya istri, tapi angel. Demikian juga suami, tidak boleh kebalik-balik dalilnya. Suami itu ya wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ya harus menggauli dengan baik istrinya. Kata Nabi, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu itu yang paling baik pada keluarganya. Dan nyamoni gitu, ampun nyamoni tiap jopo kata baru kalau ini pun pelit begitu. Itu sih buatan cocok oleh saudara Nabi. Kemudian mengajarkan memberikan nasihat yang baik untuk istri itu ya wajibnya harus paham. Kalau istri harus apik saya jangan cari kejelekannya, itu ya harus paham soalnya. Jadi tidak boleh kebalik-balik, nanti dalilnya istri harus paham, tapi ternyata ada suami sing ngomong ini, wali-wali
Makanya kalau ada masalah, monggo kita mempelajari kewajibannya masing-masing. Oke, Bapak Ibu rahmatullah, terkait dengan ujian, terkait dengan apapun kondisi kita saat ini, seringkali kita mengeluh, merasa lelah, merasa capek. Betul Bu? Capek dengan urusan rumah, lelah dengan urusan pekerjaan dan lain sebagainya. Yang bapak-bapak juga lelah ngurusi rumah, lelah mencari nafkah, sehingga ada amanah, punya jabatan, harus ngurusi umat, ya capek, ya stres. Mata sih buat nanti kesel lu, benar. Pasti ya, namanya lelah itu pasti Bu ya. Lelah itu pasti. Kata Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Memang sungguh Allah ini menciptakan kita itu dalam kondisi yang susah payah. Ibu-ibu ketika mengandung 9 bulan, pol-polan susah ya. Pun lahiran, ya susah le nyusoni, susah le mungkin le gede, susah le dedek, susah le membasmi susu, bapak-bapak susah le, repot. Begitu anak itu belajar, ya anak itu juga susah, belajar juga berat. Nanti mau lulus berat lagi dalam ujian barang. Bapak ayah susah, ibu susah, anaknya susah, anak kosong kabeh. Sekolah, kuliah, masuknya susah, keluarnya susah, begitu keluar tambah susah begitu lolos bukannya senang malah tambah susah. Itu mulai bagian, pokoknya zaman sedikit banyak sarjana nganggur. Nah itu kondisinya seperti ini sekarang. Sarjana bahkan S2, S3, kata-katanya mau jadi kuli, mau jadi buruh lagi. Untungnya sih menciptakan lapangan kerja, tapi kan Indonesia sedikit kuliah, sarjana, S2 itu kata-katanya mau jadi buruh. Kerja orang nah itu makanya Indonesia dan macam-macam. Ya, karena pendidikan kita saat ini masih seperti itu. Oke, terus sedaya selama kita masih di dunia ini yang ada adalah capek, melelahkan. Ajeng ibadah, ngiabot, rasa-rasan, ya capek, ya kesel. Bahkan Bapak Ibu, tidak hanya kita sing alhamdulillah kersa nglampahi ibadah dan sebagainya. Tetapi yang ahli maksiat itu yang kesel tuh. Jangan dikira yang malam begadang, minum-minum, kemudian dolanan ke karaokean, ke diskotek itu udah capek. Ya mereka capek gitu, sama-sama capek. Kita yang ibadah capek, apalagi mereka. Jangan dikira mereka senang-senang pas kasusnya keluarga kita nongkrong covid badai ya kesel banget. Ya stres, bikin hidup kok tidak tenang, ya capek badannya. Buktinya mereka yang begadang malam, meskipun malam senang, mereka putar-putar, mereka nongkrong, siangnya mereka tidur, betul Pak ya? Mereka tidur juga, ya capek juga, capek fisiknya ya. Kita yang siang bekerja, malamnya juga capek juga. Itulah kehidupan dunia Bapak Ibu. Terus nek wonten tiyang kok ngeluh, senengane ngeluh lah, kesel, umat kesel, terus kepengin boten kesel. Niku nggih aneh. Karena memang tabiatnya dunia adalah tempat bercocok tanam. Bapak-bapak tidak tersabit
mau menanam padi prosesnya dawa pakai dadak di lumpuhin, di traktor dulu, didiamkan dulu tanahnya, nyebar daun apa itu Pak? Daun ditanam juga keringetan panas kesel. Nah, ini gambaran kehidupan dunia adanya dalam lelah dan lelah. Napa malih sing mboten patoso kemutan karo Gusti Allah. Napa malih sing mboten sing uripe mung dimanjani tambah kesel pisan. Tapi itu secara umum itulah kehidupan dunia adanya adalah rekoso kali rekoso, kesel kali kesel. Karena dunia itu memang ya seperti tabiatnya seperti itu. Melelahkan. Beda dengan surga. Kamu surga, wali kabeh. Surga itu anaknya kok seneng kali, seneng. Banyak sekali ini hadis yang menggambarkan atau ayat Quran yang menggambarkan kondisi di surga. Tapi yang jadi gambaran cerita lewat tulisan atau ayat ya kita tidak katakan gambar. Autor salah sekalipun hadis kata hadis qudsi. Di Nabi Musa pernah berbincang dengan Allah. Nabi Musa makanya mendapatkan gelar kalimullah karena bisa ngobrol dengan Allah. Nabi Musa pernah bertanya, Allah berikan aku gambaran bagaimana penghuni surga yang terakhir. Penghuni surga yang terakhir. Sinten niku? Penghuni surga yang terakhir. Ada nabi, ada orang soleh, terus sampai ngomongin, itu penghuni surga yang paling akhir. Berarti loh, katanya orang maksiat kayak apapun, selama dia yakin ada Allah, dakhalal jannah. Mantan iman yang meskipun ahli maksiat, mantan yang ngomongin, tukang zina, tapi mantan iman itu tetap dakhalal jannah. Berarti penghuni surga yang terakhir Pak, itu berarti kan saking bejat ya mungkin ahli maksiat, ahli dosa saking ngomongin, sehingga dia terakhir masuk surga. Yang lain sudah pada masuk duluan, dia harus di ucap-ucap rokok harus difilter dulu di neraka, disiksa dulu sampai pol-polan gitu. Nah, terakhir sih paling. Kemudian kata Allah, datanglah di penghuni surga terakhir, maka akan disambut. Assalamualaikum, selamat datang ahlan wa sahlan. Dia tanya, loh, aku dapat apa? Ini rumah-rumah sudah pada terisi semua di surga. Maka Allah menyampaikan, mau gak kamu kalau aku beri apa yang didapatkan raja-raja di dunia, dan kamu dapat 10 kali lipatnya. Raja-raja di dunia, kekuasaan, punya uang, punya ya, bidadari, permaisuri mungkin banyak, itu raja-raja di dunia. Jadi penghuni surga terakhir dapat itu. Ya, mau saya itu ya Allah. Kamu akan dapat 10 kali lipatnya, ditambah semua hal yang kamu sukai, ditambah semua hal yang tidak pernah kamu bayangkan. Wah, berarti semua hal yang disukai, semua hal yang tidak pernah kita bayangkan, itu hadiah bagi penghuni surga terakhir kata sedikit. Nah, boleh bagi kita sih betul pada nakal pakai. Jadi salah pengajar sih belum makan sholat yo. Kadang-kala melu jamaah mungkin betul terakhir lagi.
Maka itu gambaran kehidupan di surga. Inna lil muttaqina mafaza, orang-orang yang bertakwa ini nanti akan mendapatkan kemenangan. Hadaiqa a'naba, kebun-kebun anggur yang lebat, yang buahnya ranum-ranum, ya segar-segar ya. Wa kawa'iba asraba, dan gadis-gadis yang masih perawan, Bapak-bapak. Nanti gadis-gadis masih perawan. Kata Nabi, Bu, nanti Mbah-mbah takkan kali Nabi. Nabi mengatakan, nanti tidak ada orang tua masuk surga, Bu. Tidak ada orang tua di surga. Terus Mbah-mbah itu terus bersedia. Terus kemudian di keluar. Maksud Nabi itu nanti tidak ada, kalau sudah masuk surga semuanya akan jadi muda lagi. Dalam sebuah hadis dikatakan rata-rata usianya seperti 33 tahun. Jadi nanti mbah-mbah, ibu-ibu perawatnya. Ya. Jadi itu. Wa kawa'iba asraba wa ka'san dihaqa, sandingane wedang gelasnya apik, isinya minuman yang enak. La yasma'una fiha lawwaw wa la kidzaba, di sana itu tidak ada kita mendengar hal-hal yang buruk, ucapan-ucapan yang buruk, yang rata gawe sing bohong, sing ngapusi betul nontonnya kok saya kali saya. Gimana ayat tadi? Apa namanya saya lupa ya. Ya, kira-kira maknanya seperti ini. Penghuni surga ini duduk di dipan-dipan tinggi sambil menatap wajahnya tampak gembira, bahagia, sandingannya wedang gelasnya api orang tutupe. Surga itu ada sungai mengalir di bawahnya. Gimana? Ada taman-taman indah. Kata riwayat yang lain, seandainya ada wanita ya kepengen seorang anak, maka tidak harus mengandung, Bu. Untuk mereka kan harus mengandung ya 9 bulan kamu gitu. Mereka pun kepengen kata seperti spesifikasi seperti apa, yang lucu seperti apa, Allah akan memberikan. Bahkan tanaman itu tidak harus kita manjat menek, maka tanaman itu akan menunduk sesuai apa yang kita inginkan. Yang tidak pernah kita bayangkan kan ada rambutan ternyata rasanya koyo durian. Ya itu kita tidak bisa bayangkan. Tapi yang jelas surga itu adanya hanya senang dan senang. Tapi mas pun apa-apa turun dua senang ya kita. Nah itu bayangin kehidupan kita di dunia seperti itu kan. Nanti prosedur. Tapi kata riwayat, kata hadis tidak ada prosedur sana. Adanya hanya senang sama. Khalidina fiha abada. Nanti kekal di dalamnya selama-lamanya. Kan surga. Tapi sekarang kita masih di dunia. Maka kalau memang susah, memang melelahkan, ya begitulah dunia. Deritanya tiada pernah berakhir. Kata siapa itu? Sugokok. Ya, kata sebenarnya. Dan sering menungsa naik ke atas itu anaknya seringnya mengeluh, betul Pak ya. Memang itu ya, itu waktu yang menungsa. Innal insana khuliqa halu'a. Memang menungsa kuwi anaknya mau
juga pelit, eman-eman, daya apa eman-eman, ditolak eman-eman. Maka orang iman itu tidak eman-eman karena orientasinya akhirat. Maka salah satu ciri orang iman itu mereka misalnya infak baik dalam kondisi punya maupun tidak punya. Nah, itu salah satu ciri orang iman, Bro. Karena ketika punya wajar Pak ya, tapi tidak punya tapi kok gelem betok bisa betok lagi. Berarti dia yakin nanti akan dapat ganjaran, dapat balasan dari Allah. Itu makanya salah satu ciri orang iman seperti itu. Ketika mengaku iman kok eman-eman ora wani ya. Bahkan begini, ciri orang iman itu malah tidak hanya awet tapi memberikan sesuatu yang paling disukainya. Nah, itu ada yang naik kendaraan atau 1.000, 50.000, 20.000, 2.000 di sotaknya gitu. Umumnya milih sih 2.000. Dan itu berarti memang itu umumnya kita, memang iman kita seperti itu ya. Tapi saya yakin teman yo Islam. Kayak ini kemarin tuh ya ada salah seorang takmir di Jogja Pak. Takmirnya masih Joko Karya, namanya Pak Jazir KSP, Ustaz Jazir KSP. Beliau meninggal karena sakit ini. Beliau berjuang masjid Pak sejak muda. Meninggal kemarin di Joko Karya niku Pak, niku masjid di Jogja, masjidnya alit bukan bagus sakit. Tapi jadi percontohan nasional, jadi inspirasi tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Karena makmur, karena ramai. Gitu. Kegiatannya banyak, subuh niku pada Jumatan. Kegiatan banyak. Infak nggak cuma 1 juta, 2 juta, miliaran Pak. Dan setiap bulan habis ditasarufkan untuk sosial, untuk ngutangi uang, untuk usaha. Pokoknya untuk kembali ke masyarakat itu infaknya bukan kados macam Ramadan itu mulai aja. Mereka miliaran Pak, tapi setiap bulan saldonya 0 rupiah. Itu hebatnya masjid Joko Karya. Takmirnya itu Ustadz Jazir ASP. Niku masjid sing kada ranting Muhammadiyah Joko Karya, tapi dikelola umum lah, nasional lah, masjid nasional. Masjidnya dekat pesantren Krapia. Sekali lagi, Ustadz Jazir niku termasuk yang gagas buku Iqra Pak. Nanti mas, buku Iqra yang TPA. Buku Iqra itu yang nulis Ustadz As'ad Umam dari AMM Yogyakarta. Tetapi yang menginisiasi, yang mengusulkan beliau Ustadz Jazir ASP. Dia meninggal kemarin karena sakit komplikasi. Ya, kita doakan semoga kalau lapangkan kubur beliau, tempatkan di tempat yang terbaik. Nah, beliau itu gambaran yang mujahid, benar-benar mujahid. Berjuang luar biasa pengorbanannya untuk memakmurkan masjid, untuk ngopeni masjid. Maka ya begitu seharusnya seorang muslim itu boten namung mikiri awake dhewe, kira-kira gitu. Ini ada Nabi mengibaratkan dalam sebuah hadis ini. Anasu ka'ibimi'ah, menungso niku ibaratnya kaya 100 unta. Ibil niku sebutan untuk unta ternak. Jadi manusia itu diibaratkan seperti 100 ekor unta ternak.
La takadu tajidu rahilah. Hampir-hampir kita tidak melihat dari 100 ekor unta itu yang namanya rahilah. Rahilah niku jenis unta yang dipakai untuk kendaraan. Jadi umumnya menungso niku gemo kaya unta ternak. Sing uripe mung apa Pak? Seneng unta ternak ya. Mangan turu, mangan turu. Terus gede kan di sebelah kalau ibu ya. Ibu umumnya menungso sih. Mau tidak ada misi hidupnya gitu. Tidak ada kemanfaatan untuk orang banyak, tidak ada pengorbanan. Jadi ya dia seperti itu. Mau goreng bodewe makan untuk turun itu terusnya makan asal segede kan di sebelah. Di sebelah kalau sebelah ayam itu kan masih dipegangin udah dipegang hati-hati di sebelah. Ini beliau waktu lagi ngasih nanti ditebas aja kan beliau tangan gitu. Untanya berdiri di sobek aja lehernya. Itu nyembelih saya. Dan Nabi mengatakan la takadu tajidu rahilah. Hampir-hampir kita tidak menemukan dari 100 itu yang namanya rahilah. Rahilah itu unta yang dipakai untuk kendaraan. Rahilah itu asal katanya dari rihlah. Nah, rihlah itu bepergian ya, tamasya, healing, kalau sama sendiri. Namanya unta rahilah itu anaknya mengangkut beban Bapak Ibu. Maka kita hafal surat Quraisy ya, liila fi Quraisy. Kebiasaannya orang-orang Quraisy ila fihim rihlatas syita'i wasoyim. Mereka punya kebiasaan bepergian di musim panas dan di musim dingin. Kalau musim panas itu ke utara, ke daerah Syam. Untanya, rohilahnya ditunggangi, ditambahin muatan. Kalau musim panas ya bawa barang-barang kerajinan, mungkin bahan-bahan yang untuk ditukarkan dengan bahan makan. Kan musim panas itu tanamannya gersang di Arab, makanya mereka ke utara. Ditukarkan dengan gandum, dengan biji-bijian. Nanti pulang dari Syam, rohilahnya atau untanya dimuati lagi dengan gandum. Jadi makan yo manggung, balik ya manggung. Makanya musim dingin tidak ke sana, tapi ke selatan, ke mana? Ke Yaman. Musim dingin ke Yaman. Karena subur, kalau musim dingin, maka hasil pertanian bagus. Yang membawa hasil pertanian, gandum dan sebagainya ke Yaman. Nanti di Yaman ditukar pakaian, perhiasan dan sebagainya. Jadi itulah rohilah. Nah, zaman sekarang ya kendaraan gitu lagi. Harganya mahal Pak, beda. Kalau ibil itu katanya ya, beli itu mungkin 40 sampai 50-an juta. Atau sapi sing rada gede lagi 40-50 juta. Itu ibil. Tapi kalau rohilah itu bisa 300-500 juta. Nah, kan berlipat-lipat. Bodoh-bodoh unta tapi better. Karena yang rohilah namanya unta dipakai untuk perjalanan jauh, pasti makanannya dipilih yang bagus, lebih sehat, lebih kuat, harganya lebih mahal. Rasulullah itu kepingin kita ini jangan cuma jadi ibil, tapi jadilah rohilah, membawa beban. Saya gelem mikiri umat, gelem mikiri wong liya, gelem nanggung, gelem rekoso apa namanya, memikirkan keluarga, memikirkan anak. Nah seperti itu, Ibu. Jadi kalau selama ini kita jadi pejabat, ya orang
dari jabatan teng kampung ibu tentang masjid orang jabatan tapi anaknya bukan lo paling itu kadang kala makanya perlu muhasabah ini. Kita ini diperintahkan tidak cuma untuk memikirkan diri sendiri, tapi nanti jadi pejuang yang memikirkan umat, yang memikirkan orang lain. Maka jangan terus mengeluh, jangan merasa dengan foto-foto gitu. Nah, kadang-kadang ya memang manusia harus itu. Tapi semoga ini jadi motivasi kita karena kondisi kita kadang-kadang macam-macam jadi ujian itu bukan mesti, ujian orang itu tidak mesti, dan menyikapinya juga kita tidak mesti baik. Kadang-kadang ujiannya pada gede tapi sing diji somesa sing diji nangis kan sih. Saya berkali-kali jumpai pasien di PKU kan kalau fisik kan ada diagnosanya ya, febris, demam misalnya atau mual-mual atau apa itu, kalau fisik sudah ada diagnosanya. Nah kadang-kadang ada yang sakitnya kelihatannya biasa banget tapi umumnya murung banget, orang-orang tapi dia gila apa nih, tapi kelihatan tenang, kelihatan ya ada yang seperti itu. Berarti kan ini apa namanya? Apa yang kita rasakan itu tidak melulu tergantung dengan beban yang ditanggung. Betul lah ya? Lorongnya bodoh-bodoh pilek, tapi sing siji iso ceria, iso ridho, pasrah, sehingga kalau ngobrol enak, yang satu kurutel lagi, pantas lah. Ini kadang-kadang di rumah sakit yang ada ya, bapak-bapak, semua kok itu musuh ya kalau itu nggak ada. Kemarin di visit tapi mau didoakan, kebetulan yang mengunjungi bukan saya, teman saya. Mas, ini aku terus malah diusir, kalau ditongani, tidak perlu ada. Ya ada, ya itulah sering. Jadi Bapak Ibu, ternyata apa yang kita rasakan itu tidak melulu tergantung kepada beban yang kita atau beban yang Allah berikan untuk kita. Podo-podo meriangi, podo-podo musibahnya, sama-sama kecelakaan, sama-sama kakinya patah. Tapi yang satu bisa tetap tersenyum, yang satu bisa mengeluh dan mengeluh. Nah, itu semuanya tergantung apa. Nah, dan ini sih perlu kita latihan. Makanya tetap harus husnudzon pada Allah, tetap katolan, sing kencang yakin dengan kekuasaan Allah, yakin dengan pertolongan Allah. Itu yang membuat kita jadi kuat, betul Pak ya? Kalau ada orang rajin berjamaah, rajin ke masjid, malam-malam kok kuat bangun malam, itu kita pertolongan. Ada yakin ya, ada yakin. Saya yakin ada Allah yang mau menolong saya. Saya butuh ketemu mengadu sama Allah. Saya butuh pertolongan Allah. Dan saya yakin Allah mampu untuk menolong saya. Sehingga malam-malam dan yang lihat Pak, oh boten tadi, kok artinya kok belum tahajud. Itu ya kalau bukan karena iman apalagi kan? Hadiah untuk mobil, sama sih kan mobil. Ya itu karena iman. Dan itu yang kita lihat ini orang-orang yang sedang tertindas kena musibah ya di Palestina, di Sumatera. Kalau hari itu Sumatera saya lihat video ya di hari yang ke-10, ini sekarang sudah hari berapa Pak? Hampir sebulan ya. Tidak bisa bayangkan musibah sebesar apa di sana Pak. Sudah sebulan masih ada
berita sing susah, mangan orang susah. Karena memang ratusan jalur terputus, ujungnya teng hutan, teng bukit-bukit, jembatan. Karena tidak cuma satu dua, berapa ratus gitu kan, jembatannya ambil kabeh. Gimana susah itu gimana? Hari yang ke-10 ini ada sebuah desa di Aceh Tamiang kalau tidak salah. Satu kampung itu penghuni kakaknya ratusan Pak, rumahnya padat, ada rumah tingkat 2 itu ketutup, dan ketutupnya bukan ketutup baju, ketutup kayu. Jadi sampai tingkat 2 itu kayu loh, itu satu kampung, ya. Satu kampung. Ya tentu kayunya tidak cuma satu kampung, tapi satu kampung itu penuh dengan kayu. Ratusan rumah pun sebuah tekor. Itu hari yang ke-10, udah Pak Lurah, Pak Camat belum ada. Salah satu yang kesana pertama itu Pak Anies. Nah, yang kita lihat dari wawancara, warganya betul-betul sing nangis kan. Kondisinya itu sudah sampai tahap pasrah, karena mau berharap ke siapa? Berharap ke pemerintah sudah. Terus hari ke-10 rata-rata mosok untuk nangis terus seperti itu, nangis ya orang bantuan. Aduh tolong tonggolnya yang berbaik, sama-sama rekoso, sama-sama minta ke manusia dikecewakan, akhirnya ya udah kabar kalian. Insyaallah. Itu yang bisa membuat jadi tenang, jadi kuat, jadi ya Ustaz. Masa sesuk orang bisa urip, masa sesuk ora iso terus ke. Omahku wis atur kabeh, anak-anak sekolah biyen sesuk gampang. Masa sesuk ora dalane, kira-kira gitu aja. Itu yang menguatkan. Akhirnya kita ketika dalam kondisi seperti itu ya pegangannya bukan ke Allah. Kalau sudah sepegang sama Allah, jadinya kuat. Orang Palestina dulu ketika dibom rumahnya hancur ya sudah, bisanya hanya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Terus pasrahkan Gusti Allah, Allah sebaik-baik penolong. Nah, itu yang menguatkan. Kalau dulu Ibrahim ceritanya ya hasbiyallah wa ni'mal wakil itu dikirain Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ketika dilempar oleh Raja Namrud ke api, ditawari Jibril, malaikat Jibril ya, mau ditawari pertolongan, tapi tidak mau. Nabi Ibrahim masak kira Gusti Allah, maka dikirane hasbiyallah wa ni'mal wakil. Gusti Allah tak pasrah kira Gusti Allah. Maka yang terjadi tidak panas, meskipun kena api dari Gusti Allah, ternyata ditolong Allah ya. Allah perintahkan api kuni berdan, wahai api jadilah dingin, wassalaman selamat ke ala Ibrahim selamat ke. Akhirnya disebut dibakar, tahu-tahu keluar kok bosan kosong. Nah itu kados film, tapi ini bukan film kenyataan, karena di Quran disebutkan seperti itu Pak ya. Kita tidak bisa bayangkan sekarang, tinggal kisah-kisah yang ada di Quran yang harus kita ambil sebagai pelajaran. Bapak-Ibu rahimahullah, terus engkang bakal kita kiat niku, yaitu seandainya kita tetap berpegang kepada Allah. Ibu-ibu kalau mengeluh di rumah capek dengan pekerjaan, apa yang dilakukan Bu? Kalau itu bapak kumbane oke, anaknya nakal, bapaknya mau ngopi udah tutup. Gimana? Malah Pak mau lewati, bapaknya malah tugasmu. Jadi
Fatimah itu putrinya Rasulullah Bu ya. Fatimah Az-Zahra menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Fatimah ini mengeluh dengan pekerjaan rumah karena double gandum, olah gandum gitu ya. Saya nggak tahu gandum diolahnya pakai apa, mungkin ditumbuk atau apa. Yang jelas capek dengan pekerjaan rumah, merasa berat. Kemudian Ali dan Fatimah ini mendengar bapaknya atau mertuanya Ali, yaitu Rasulullah, mendengar Rasulullah itu baru perang gitu ya, dapat rampasan, dapat budak gitu lah, dapat budak. Maka atas usulnya Ali, ya coba deh nunggu kalau bapak, kira-kira kalau bahasa kita ya, nunggu kalau bapak kok, nopo iso dihadiahke kok, dhewe tidak rela. Maka datanglah mereka berdua ke tempat Rasulullah. Rasulullah sedang pergi, yang nemui Aisyah, istrinya ya, ibunya Fatimah. Maka disampaikanlah maksudnya, Bu, harus mengatakan ngapunten dalam badai matur. Ini di rumah saya merasa capek abot banget jam. Saya dengar Bapak baru dapat rampasan istilahnya apa ya? Ngomong budak kok kasar gitu. Ya dapat itulah ada blok bisa dihadiahkan, bisa diberikan untuk kami biar bantu-bantu di rumah. Maka oleh Aisyah disampaikanlah hal tersebut pada Rasulullah ketika pulang. Maka malam-malam ketika Rasulullah mendengar itu langsung datang ke rumahnya Ali, rumahnya Fatimah. Aku sudah mendengar tadi obrolanku dengan istriku Aisyah. Ali, Fatimah, mau ndak aku kasih tahu yang lebih baik daripada rewang? Kan Fatimah ngeluh ya, minta bono rewang sing iso dihadiahkan itu kan. Rasulullah menawarkan, mau nggak aku kasih tahu yang lebih baik daripada bantuan itu, pembantu saja gitu ya. Ya tentu mau, ayam mau. Kata Nabi, ini tak warai ya. Sebelum tidur bacalah subhanallah 33 kali. Bacalah Allahu Akbar 33 kali. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Bacalah Allahu Akbar 34 kali. Jadi subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Pripun Bu, jaringan langsung